Kalau di ilmu hadis disamakan, tapi nanti dalam prakteknya dibedakan, khususnya dalam fikih. Hadis semua yang melekat pada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, sifat, sikap, perilaku, semua yang dilekatkan pada Nabi disebutnya hadis namanya. Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khilqiyatin aw khuluqin khilqiyah. Itu hadis. Kalau apa yang dilekatkan pada Nabi itu dicontohkan, dipraktekkan untuk kita ikuti, maka berubah namanya menjadi sunnah. Apa itu? Sunnah. Jelas? Nah, tidak setiap apa yang melekat pada Nabi itu menjadi sunnah. Oh, hati-hati ya. Tidak setiap yang melekat kepada Nabi menjadi apa? Contoh, istri Nabi berapa? Udah ketawa aja. Istri Nabi berapa? Oke. Lebih daripada 4 kan? Ada yang menuliskan 9, ada 11, ada 11 plus 1. Dengan plus 1-nya Maria Al-Qibtiyah. Itu yang Nabi lakukan dalam hidup karena perintah Allah. Jadi nikahnya Nabi itu perintah. Awas, hati-hati loh. Nikahi Sayyidah Aisyah, nikahi Sayyidah Zainab, nikahi ini, itu perintah Allah. Jelas? Tapi melekat pada kehidupan Nabi. Tapi itu tidak menjadi sunnah buat antum. Jelas? Aneh mau ikut sunnah Nabi, istri 11, Masya Allah ya? Nah itu konslet ya? Jelas? Ya, tidak semua yang melekat kepada Nabi itu menjadi apa? Sunnah. Tapi ketika Nabi praktekkan dan petunjuknya itu diminta kita meneladani itu semua, maka disebut apa namanya? Sunnah. Sunnah itu jalan hidup namanya, jalan yang dilalui. Ketika semua juga punya jalan dan karakter, maka yang ini melekat khusus kepada Nabi, maka dimasukkan sifat di dalamnya, nyatu as-sunnah an-nabawiyah, jalan hidup yang pernah dilakukan dan dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi materi penting, seharusnya wajib bagi setiap muslim itu belajar itu, karena itu yang bisa menuntun dan menyelamatkan kita dalam berbagai medan kehidupan kita di 3 alam, dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat. Dan pembuktian dunia sudah selesai. Antum kalau nggak percaya, kita kan punya disiplin ilmu banyak. Kita tuh paling kaya disiplin ilmunya. Hadis, fiqih, akidah, kemudian ada bidang sejarah, ada bidang lughah, lughahnya dibagi lagi, ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, balaghah dibagi 3, ada ma'ani, ada bayan, ada badi', ada arud, arud dibagi 16 bahar, ada tawil, ada rajas, ada madid, dan sebagainya sampai ke adab. Adab dibagi lagi, ada syair, ada qasidah, ada macam-macam. Kita paling kaya itu. Batuk. Kode. Ada yang penting. Apa yang pentingnya? Silahkan cek, ngaji di kitab sejarah. Dan sejarah kita bukan fiktif. Satu-satunya perjalanan sejarah sampai melacak orangnya, kapan hidup, kapan wafat, hidupnya bagaimana, cuma di Islam. Bahkan ada sejarah tentang wafatnya saja, wafayatul a'yan. Ada diceritakan tentang kisah orang hebat dari lahir, profilnya sampai hebat, Syiar A'lam Nubala 29 jilid. Ada yang diceritakan di bidang hadis saja, Mizanul I'tidal. Ya itu ada semua, komplit. Silahkan Anda cek orang-orang yang pernah mengikuti Nabi di eranya dan diikuti lagi oleh orang generasi setelahnya. Silahkan cek dalam sejarah, buktikan apakah mereka sukses atau tidak.